Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat datang di BBA, Belajar Bareng Alumni. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitriana Nurhanifah. Saya merupakan alumni Teladan angkatan 2019. Dan di sini akan membahas pembahasan soal kelas 11 kimia tahun 2021. Sepertinya ini soal UTS ya. Oke, mari kita mulai. Nah, ini soal nomor 1. Apabila gas X dilarutkan ke dalam air, kemudian larutan yang terjadi ditetesi dengan indikator metil merah, ternyata warna larutan berubah menjadi merah. Maka gas X tersebut adalah, ini memang harus dihafalkan ya, untuk indikator metil merah, itu pH-nya, tentang pH-nya 4,4 sampai 6,2. Dan pada pH 4,4 itu dia akan berwarna merah, dan pada rentang 6,2 itu dia akan berwarna kuning. Nah, di antara ini dia akan berwarna jingga. Berarti untuk gas X ini, yang apabila ditetesi metil merah, berubah menjadi warna merah, berarti kan menjadi asam ya, larutannya menjadi asam. Berarti gas X ini menyebabkan air tersebut bersifat asam. Nah, gas apa sih yang menyebabkan air tersebut bersifat asam? Kita tahu kalau di sini NH3 itu basa dan ada CO2 ya di sini. CO2 itu ketika ditambahkan dengan air akan membentuk asam karbonat. Seperti hujan asam ya kalau tahu. Nah, ini jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut. Ini ada soal suatu indikator X berwarna merah dalam larutan dengan pH 2,2 itu dia warnanya oranye dan rentang 2,2 sampai 3,9. Oh ya, maaf. Untuk indikator X berwarna merah pada rentang pH 2,2 atau lebih kecil dan berwarna oranye dalam larutan dengan pH 2,2 sampai 3,9 dan berwarna kuning dalam pH 3,9 atau lebih besar. Nah, di sini kita bisa lihat untuk rentang pH-nya itu termasuk asam semua ya. Nah, kita tahu di sini ada ini rentangnya, dan untuk membedakan, ini hanya bisa untuk membedakan asam kuat dan asam lemah, karena rentangnya sama-sama di asam, jadi tidak untuk membedakan asam atau basa gitu. Untuk itu, dilihat ya dari pilihannya ini, sama kayak tadi, di sini untuk yang A itu kan natrium hidroksida itu dia basa. Terus untuk asam klorida dan karbon dioksida itu, ini dalam bentuk larutan ya, berarti kalau asam klorida kan dia asam kuat. Nah, ini harus dihafalkan ya, asam kuat itu ada apa aja. Dan untuk CO2 ini seperti tadi, apabila dalam larutan, itu dia akan membentuk H2CO2 yang merupakan asam lemah. Gitu ya. Jadi kalau untuk asam kuat bisa dihafalkan ada HCl, HBr, H2SO4, HNO3, HI, dan HClO4. Nah, sisanya itu merupakan asam lemah. Jadi ini jawabannya yang B ya, ini asam kuat dan yang ini asam lemah. Oke, kita lanjut. Nomor 3.
Di sini ada ya reaksi yang ditanya yang bertindak sebagai asam. Nah, ini kita bisa jabarkan seperti ini. Kita ingat asam basa Bronsted-Lowry. Yang pertama untuk asam itu dia yang mendonorkan H+, dan basanya yang menerima H-nya ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada H2O berubah jadi H3O+, berarti dia menerima 1H. Terus di sini H3PO4 berubah jadi H2PO4-, berarti dia kekurangan 1H. Berarti di sini dia sifatnya asam, ini basa, ini asam konjugasi, dan ini basa konjugasi itu. Oke, lanjut. Ini untuk nomor 4 juga ditanya pasangan asam basa konjugasi, mana yang bersifat asam dan mana yang bersifat basa konjugasi. Nah, di sini kita tahu ada HSO4-, di sini kita lihat jadi H3O+ ya. Berarti kan jadi SO42-, jadi dia kehilangan 1H. Dan di sini H2O menjadi H3O+, berarti dia menerima 1H. Berarti yang ini bersifat asam, yang ini basa, ini asam konjugasinya, dan ini basa konjugasinya. Jawabannya yang C. Oke. Terus untuk nomor 5, di sini ada suatu larutan yang menggunakan amonia sebagai pelarut. Terdapat kesetimbangan ya. Terus di sini yang ditanya ion NH2-. Nah, kita bisa lihat di sini karena kesetimbangan reaksinya bisa ke kanan maupun ke kiri. Nah, yang ditanya NH2-, kita bisa lihat dari arah kanan ke kiri ya. Ini di sini ada NH4+ ditambah NH2- menjadi NH3, 2NH3. Jadi kan ini 1H-nya dikasihin sini ya. Berarti si NH2+ karena dia menerima donor H, dia bersifat basa gitu ya. Dan ini teorinya Bronsted-Lowry. Oke. Lanjut untuk nomor 6. Nah, di sini ada larutan basa yang dua ini setiap molarnya memiliki konsentrasi ion A terkecil. Ditanya yang terkecil. Nah, ini bisa dijabarin satu-satu dari nomor A, yang A sampai E. Yang A ini, kita tahu NaOH kalau dijabarin itu jadi Na plus ditambah OH-. Di sini OH-nya cuma ada satu. Dan di sini KOH juga sama kayak NaOH, cuma ada satu. Terus di sini MgOH2 itu kalau dijabarin itu ada 2. Dan di sini kita sebenarnya bisa lihat ya, di sini ada yang basa kuat. Basa kuat tuh kayak ini NaOH, KOH, MgOH2, CaOH2, basa kuat. Terus ini juga ada CaOH2 yang dia punya 2 OH-. Udah, ini ya udah paling banyak gitu. Jadi kita coret aja. Terus di sini kita punya basa lemah. Nah, ini juga dihafalkan ya. Untuk basa kuat itu ada NaOH, KOH, CaOH2, SrOH2, sama BaOH2. Nanti sisanya masuk basa lemah. Nah, di sini kenapa kok konsentrasi isi basa lemah itu OH-nya lebih kecil gitu ya. Ini kan sama-sama satu, tapi ini basa kuat juga satu, tapi basa lemah.
Karena untuk basa lemah itu dia tidak terionisasi sempurna gitu ya. Dia nggak bakal jadi OH- kepisah jadi NH4 plus sama OH- semuanya. Ada yang masih gabung jadi kayak gini. Nah, kalau buat NaOH sama KOH semuanya bakal kepisah. Jadi ion-ion. Oke. Kita lanjut. Nomor 7. Di sini ada ya 1,16 gram MgOH2 dilarutkan dalam air sehingga volumenya 100 mili. Terus yang ditanya konsentrasi ion OH- yang terdapat dalam larutan tersebut. Nah, kita tahu kalau konsentrasi itu kan sama kayak ininya ya. Molaritasnya. Nih. Dan tahu rumusnya molaritas kan? Massa dibagi mR dikali 1000 per volume larutan dalam mili. Ini bentuk gampangnya aja untuk volumenya gitu. Ini nanti akan jadi satuan liter. Nah, tinggal dimasukkan, masanya 1,16 gram, terus MR-nya ini kalau dijumlah MgOH2 itu dapatnya 58 dikali 1000 per volumenya 100 mili. Nah, ini didapat 0,2 molar. Oke, lanjut untuk nomor 8. Sini ada larutan 0,01 molar asam lemah ya. Asam lemah, dia pH-nya 3,5. Yang ditanya Ka. Nah, ini kita tahu kalau misalnya asam lemah itu rumusnya ini ya. Rumusnya asam lemah H plus itu akar Ka kali M gitu. Nah, untuk pH 3,5 berarti kita tahu H plusnya itu 10 pangkat min 3,5. Ya, tahulah. Untuk pH itu kan sama dengan H plusnya ini. Nah, kita cari Ka-nya ya. Berarti Ka sama dengan H plus kuadrat dibagi M. Nah, H plusnya itu ini tadi dimasukkan, dikuadratkan dibagi M. M-nya 10 pangkat min 2 ini ya. Dari sini. Didapat 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2, hasilnya 10 pangkat min 5. Yang C. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Di sini ada 50 mili larutan HCl direaksikan di HCl 0,1 M dengan 30 mili larutan NaOH 0,1 molar. Nah, untuk pH, ini perlu kita buat skema reaksinya. Ingat ya, kalau asam ditambah basa, itu hasilnya akan menghasilkan garam ditambah air. Ini aslinya garam tapi dalam bentuk terlarutnya gitu ya, larutan. Nah, tapi jangan dibalik ya, jangan dibalik. Kalau misalnya garam tambah air, terus hasilnya jadi asam sama basa itu nggak bisa. Nah, di sini kita tahu HCl-nya ini pakainya mol ya, molalitas. Nah, untuk ini kan ada 50 mili, terus ini 0,1 molar. Ingat ya, rumus molalitas itu N sama dengan M dikali P. Nah, di sini kan M-nya 0,1, ininya 50. Nah, ini dalam mili bukan liter, jadi nanti satuannya milimol ya. Ini kalau dikalikan hasilnya 5. Terus untuk NaOH-nya sama juga, ini dikali sama ini.
hasilnya 3. Terus ini kita cari yang paling kecil kan 3, berarti ini 3, ini juga koefisiennya juga 1, berarti ini 3. Mula-mula reaksi sisa ya. Untuk garamnya juga 3. Nah, ini 5 dikurangi 3 itu 2, ini habis, ini garamnya 3. Nah, di sini kita tahu sisanya itu adalah asam kuat, HCl-nya, sama garam. Nah, berarti kita pakainya rumus asam kuat, karena dia yang akan membentuk pH-nya gitu. Nah, kita tahu untuk H+ asam kuat itu berarti pakai molaritasnya HCl itu sama dengan N/V. N-nya itu kan dia 2 ya ini tadi. Terus dibagi V-nya itu total volume. Tadi ada 50 sama 30. Ditambah jadi 80. Ini dibagi ketemu hasilnya 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar. Terus untuk pH-nya kan min log H+, ketemu min log 2,5 kali 10 pangkat min 2, ketemu 2 min log 2,5. Oke, lanjut. Di sini ada 3,7 gram CaOH2 dilarutkan dalam air hingga volumenya 1 liter. Yang ditanya nilai pH. Kita tahu ini larutan ini ya. Ini kan basa kuat ya. Jadi ada ingat-ingat basa kuat ada apa aja. Yang berarti kalau untuk basa kuat itu kan dia rumusnya ini ya. OH- itu dikali molaritasnya. Nah, kita cari molaritasnya tuh ini. Sama tadi rumusnya massa dibagi mr kali 1000 per volume larutan dalam mili. Kita masukkan 3,7 gram. Terus ini perlu dihitung CaOH2 ini mr-nya 74. Terus kali 1000 dibagi 1 liter dalam mili berarti 1000 mili. Ketemunya 0,05 atau 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini biasanya yang suka lupa tuh ini ya. Untuk B-nya ini apa? Ini adalah ini. Ini hitungan ada jumlah OH-nya di sini. Kalau misalnya dia KOH berarti OH-nya 1, B-nya 1. Tapi kalau misalnya CaOH2 ini kan ada 2 ya. Berarti B-nya ini 2 gitu. Ini biasanya suka kelewat. Nah, terus tinggal kita masukin B-nya tadi, dapatkan nih. Nah, ketemu 10 pangkat min 1. Berarti untuk POH-nya kita dapat 1, dan untuk pH-nya kita dapat 13. Ya, jawabannya E. Oke, nomor 11. Di sini ada diketahui KaCH3COH, kita tahu ini asam lemah ya. Dan untuk pH-nya, nah yang ditanya pH-nya, di sini diketahui molaritasnya. Kita harus ingat untuk asam atau basa lemah itu yang pakai akar, terus ada koefisien, ada ininya, standarnya. Sama molar. Nah, untuk H+ itu kan sama dengan akar Ka kali Ma. Itu sama dengan, kita tinggal masukin ini 1,8 kali 10 pangkat min 5, terus dikali 0,02. Ketemu sama dengan akar 36 kali 10 pangkat min 8, ketemu 6 dikali 10 pangkat min 4. pH-nya berarti min log 6 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 4 min log 6. Tinggal masukin rumus ini. Ini nomor 12. Sini ada yang ditanya derajat ionisasi larutan CH3COH yang punya pH 3 dan Ka-nya 10 pangkat min 5. Nah, ini rumusnya untuk derajat ionisasi, ini derajat ionisasi. Itu akar Ka kali M per M. Molar, ya.
Nah, di sini kita tahu ya pH-nya itu 3. Berarti H plusnya itu 10 pangkat min 3. Nah, H plus untuk yang tadi rumus H plus untuk asam lemah kan akar Ka kali M. Berarti kita tahu dari sini M-nya itu sama dengan H plus kuadrat dibagi Ka. Kita masukin H plusnya tadi. Kita dapat ini 10 pangkat min 3 dikuadratin dibagi Ka-nya kita dapat dari soal 10 pangkat min 5. Terus kita dapat molarnya itu 10 pangkat min 1. Nah, terus tinggal kita masukin kan tadi udah tahu ya, akar Ka kali M itu sama dengan H plus. H plusnya udah dapat tadi 10 pangkat min 3 ini. Terus yang M-nya ini tadi 10 pangkat min 1. Dibagi ketemu 10 pangkat min 2. Jadi derajat ionisasinya kan 10 pangkat min 2 atau sama dengan 1/100. Ya. Nah, ini terus dikali 100% sama ini. Jadi ketemunya 1%. Derajat ionisasi itu seberapa banyak yang terionisasi. Berarti kalau untuk CH3COH di soal ini, dia yang berubah jadi ion itu cuma 1%. Lainnya bentuknya masih CH3COH. Oke, nomor 13 ya. Ini ada 100 mili larutan NH3 0,1 M. pH-nya itu sama 100 mili larutan CaO2 5 kali 10⁴ ini M molar. Nah, yang ditanya Kp-nya. Ini basa lemah ya. Ini kita tahu ini basa kuat. Nah, rumusnya kan beda ya. Untuk basa lemah mirip yang kayak asam lemah tadi, dia akar Kb kali M, dan untuk yang kuat seperti tadi juga ini B kali M. Tuh. Nah, di sini kita tahu Kb-nya yang ditanya, terus ini M-nya 0,1, terus yang di sini 2 karena ini CaO2-nya ada 2. Terus M-nya tadi kita tahu dari soal 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, terus ini kalau dihitung, yang ini sama dengan 10 pangkat min 3. Terus dikuadratin semua, jadi Kb kali 0,1 M sama dengan 10 pangkat min 6. Terus untuk Kb-nya berarti 10 pangkat min 6 dibagi 0,1. Ketemu 10 pangkat min 5. Ini nomor 14 ini ada 30 ml larutan HCOOH yang belum diketahui konsentrasinya dititrasi dengan CaOH2 0,1 M dengan menggunakan indikator PPI. Indikator PP ini berubah pada saat volume CaOH2 tepat 15 ml. Nah, yang ditanya konsentrasi HCOOH. Nah, di sini kita tahu ya, pokoknya kalau yang namanya titrasi itu yang berlaku rumusnya ini. Kalau titrasi itu pasti ini. Ini untuk yang HCOH ya, ini untuk CaOH2. Di sini kita tahu ya, jangan lupa ini anak OH-nya ada 2 ini, dimasukin 2-nya. Ini asam, hanya 1, dimasukin 1. Terus M1-nya yang dicari ya, terus 30 mili tadi volumenya ini. Terus untuk ini 0,1, CaOH2-nya kan 0,1. Terus ini 15 mili, CaOH2-nya 15 mili. Nah, ini kalau dihitung ketemu 3 milimol. Terus ini 30, ini M1 kali 30 mili,
Berarti M1-nya sama dengan 3 milimol dibagi 30 mili. Ketemu 0,1. Ini sama-sama mili-mili, jadi bisa ketemu ini ya, molar. Sama aja nih kalau mili lain jadi mol per liter. Ini sama aja molar. Tuh. Nah, terus untuk ini nomor 15, jika PaOH2 dianggap terionisasi sempurna, pH larutan 2 liter PaOH2 0,2 M itu berapa? Nah, di sini itu volume dia tidak berpengaruh ya. Karena biasanya yang terpakai itu konsentrasinya. Mau volume berapapun, tapi konsentrasinya segini yang menentukan dalam penentuan pH. Nah, kalau terionisasi sempurna kan ini udah kayak ini bantuan ya buat ngasih tahu kalau si PaOH2 ini kan basa ya, berarti dia merupakan basa kuat. Kalau asam basa kuat itu dia terionisasi sempurna, tapi kalau lemah itu tidak sempurna ya, tidak seluruhnya terionisasi gitu dalam bentuk larutan. Ada yang masih dalam bentuk utuhnya gitu. Nah, ini OH- itu kalau untuk basa kuat tadi ya, B dikali M, terus B-nya ini karena 2, berarti ini 2, terus M-nya tadi 0,2 M. Berarti ini ketemu 0,4 atau 4 kali 10 pangkat min 1. Berarti POH-nya dia 1 min log 4. Ya. Untuk pH-nya 14 dikurangi POH. 14 dikurangi 1 min log 4. 14 dikurangi 1 itu 13. 14 dikurangi min log 4 itu berarti ditambah log 4. Terus ini sama dengan 13 log karena log 4-nya diketahui di soal sama dengan 0,6. Ditambah 0,6 ketemu 13,6. Oke. Nomor 16 di sini ada ini tadi ya, reaksi yang ditanya asam basa konjugasi. Nah, kita tahu nih kayak Bronsted ya, HCl jadi Cl- berarti dia yang donor asam, terus ini H2O jadi H3O plus, dia yang menerima hanya berarti jadi basa. Ditanya asam sama basa konjugasinya, berarti yang asam kan yang ini, terus basa konjugasinya yang Cl-. Lanjut nomor 17. Di sini ada larutan HNO3 dalam air memiliki pH 2. HNO3 termasuk ini ya, asam kuat. Terus nilai pH larutan berubah menjadi 4 apabila dianjurkan sebanyak, nah pH-nya dari 2 menjadi 4. Nah, kalau pH 2, dia kan H plusnya berarti 10 pangkat min 2, terus menjadi pH 4, H plusnya berarti 10 pangkat min 4. Kita pakai yang ini tadi, MV itu ya, yang awalnya 10 pangkat min 2, jadi 10 pangkat min 4. Nah, ini bisa dipindah ke sini. Jadi 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 4. Terus kita tahu untuk P2-nya, jadi ini kalau dibagikan jadi 100. Ini 100 P1. 100 kalinya dari volume awal.
Lanjut nomor 18, di antara garam-garam berikut kalau dilarutkan dalam air akan mengalami hidrolisis. Nah, tahu Pak ya, kalau hidrolisis itu garam dari asam atau basa lemah dengan asam basa kuat. Jadi ini bisa dijabarin ya. Ini bukan, ya ini pokoknya kita bisa lihat si garam ini tuh terbentuk dari asam atau basa apa sih? Nah, kan tadi kita udah tahu ya, asam ditambah basa itu akan membentuk garam dan air. Ya. Nah, sekarang kita balik. Kira-kira si garam ini tuh terbentuk dari si asam apa sama basa apa. Jadi, tinggal kita pecahnya dulu misalnya. Untuk Na berarti gitu ya, dari NaOH, SO4 itu dari H2SO4. Ini kan basa kuat, yang ini asam kuat, berarti enggak. Nah, terus ini KBR. KBR itu dari KOH sama HBr. Kita tahu ini juga basa kuat, terus ini asam kuat. Terus ada CH3COOK, dia dari KOH, basa kuat, CH3COH itu asam lemah. Terus MgCl2, itu dari MgOH2, dia basa kuat sama asam kuat. Ya. Terus ada NaI, NaOH itu basa kuat, AI-nya juga asam kuat. Di sini berarti jawabannya yang C. Nah, yang di sini yang adalah hidrolisis total. Kalau hidrolisis total itu berarti dia dari asam lemah dan basa lemah. Kita tahu di sini ada natrium. Natrium itu kan dari NaOH. NaOH dia basa kuat, berarti udah nggak termasuk. Karena harusnya lemah, sama lemah. Terus amonium dari Na4OH, dia merupakan basa lemah. Terus di sini ada asetat. Asetat itu dari CH3COH ya, asam asetat, asam lemah. Jawabannya yang D. Terus kalau klorida di sini kan dia dari HCl itu asam kuat. Ingat-ingat yang basa kuat itu yang kayak golongan 1, golongan 2, 1A, 2A. Terus lanjut untuk nomor 20, di sini diketahui KBNH3 segini. Kita tahu NH3 itu basa lemah ya. Terus yang ditanya larutan ini ya, garam. Nah, garamnya ini molaritasnya segini. Nah, kita tahu si garam ini dia dari, kalau dipecah gitu ya, jadi 2NH4OH ditambah H2SO4. Ini basa lemah, yang ini H2SO4 asam kuat, ingat-ingat lagi asam kuat, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4. Itu yang termasuk asam kuat. Nah, kalau basa lemah sama asam kuat, tadi kita ingat ya ada soal yang tadi, itu terhidrolisis sebagian. Terus berarti untuk garamnya itu jangan lupa ini kayak yang misal yang tadi OH- itu kan kalau misalnya dia ada yang B kali M. Nah, ini G ini maksudnya kayak si B ini ya. Jadi kita dapetin buat G-nya ini itu G kali M ya. Nah, kita tahu ya ini kan garam gitu, larutan garam. Jadi kita pakai rumusnya ini. H plus sama dengan akar K
KW per KB dikali garam. Nah, ini KW kan nilainya 10⁻⁴, terus KB-nya dari soal dia 2 kali 10⁻⁵. Untuk garamnya ini G-nya ini ya udah dilingkarin. Jadi ada 2, terus untuk 10⁻⁻1 itu dari soal ya, 0,1, 10⁻⁻1, terus didapat nilai H plusnya 10⁻⁵, berarti pH-nya 5. Lanjut nomor 21, di sini ada Ka dari HF sama Kb dari NH3, terus yang ditanya pH larutan campurannya ya, garam dari kedua asam basa itu. Yang polaritasnya 0,1 molar. Nah, kita tahu NH4F itu dari NH4OH sama HF. HF asam lemah ya, ini kalau di golongan halogen gitu. Itu yang termasuk asam kuat cuman FCl-BRI kan. Nah, yang F ini dia lemah, yang CL-BRI, CL-HBRI itu asam kuat. Ini basa lemah ya. Nah, kalau asam sama basa lemah berarti dia terhidrolisis total. Ini ada juga kan soalnya. Nah, terus kalau misalnya terhidrolisis total, itu rumusnya seperti ini. H plusnya akar KW kali KA dibagi KB. Kita tahu KW-nya 10⁻⁴. Terus ini KA-nya dari soal ya, CHF, terus si KB-nya juga dari KBNH3 ini didapat 6 kali 10⁻⁷. pH-nya 7 min log 6. Oke. Nomor 22, sebanyak 200 ml H2SO4 0,05 M direaksikan dengan 600 ml NH3 0,025. Nah, terus KBNH3 ini. Ini kita buat reaksinya, yang mula reaksi dan sisa. Asam tambah basa dia menghasilkan garam. Jangan lupa disamain buat koefisiennya ini. Kita tahu yang ini didapat dari 200 ml dikali 0,05 molar. Jadinya 10 mmol. Terus yang 20 ml 800 kali 0,025 molar. Didapat 20 mmol. Nah, di sini yang paling kecil kan 10 ya. Kita berarti ini 10 mmol. Terus ini karena ini koefisiennya 2 berarti 10 dikali 2 jadi 20 mmol. Terus ini koefisiennya 1 berarti sini 10 mmol. Ini habis, sisa garam saja. Nah, kalau sisa garam saja, rumusnya kayak yang tadi, yang kita pakai akar KW per KB kali garam. Nah, di sini kita tahu KW 10⁻⁴, KB-nya diketahui di soal ini. Terus untuk garamnya jangan lupa dikali 2 ini ya. Nah, garamnya itu kita dapat karena di sini 10 mmol dan total volumenya kan 800 sama 200 ya. Total jadi 1000 ml. Ini kan pakai rumus ini. Yang molar sama dengan ya dibagi volume. Nah, jadi 10 mmol dibagi 1000 ml, jadi 10⁻². Ya, 10⁻². Terus didapat akar 10⁻⁻11, terus sama dengan 10⁻⁻5,5. Berarti pH-nya 5,5. Sebentar ya, Azan.
Oke, lanjut. Untuk soal nomor 23, di sini ada 100 mili HCl 0,1 ditambah dengan 100 mili 40,1 KB-nya ini. Ditanya perubahan pH larutan. Nah, berarti kita tahu buat pH awalnya di sini HCl 0,1 ya. Untuk pH ini tidak berpengaruh volumenya, berarti kita tahu pH awal H plus HCl itu 0,1. Ingat ya rumusnya, untuk H plus asam kuat itu A dikali F. A-nya ini hanya 1, berarti dia 1 A-nya, terus M-nya 0,1, berarti 0,1. Dan pH-nya 1. Terus kita tahu ditambah, ini basa lemah ya, kita buat gini juga. Ini HCl 100 dikali 0,1, 10 mmol. Terus ini 100 dikali 0,1 juga 10 mmol. Ini setara, 10, berarti juga 10, ini 10. Ini habis semua, yang ini sisa 10 dan sisa garam. Ingat, buat garam rumusnya ini ya. Dan untuk garamnya tadi kan 10 mmol dibagi total volume totalnya 200 ya, 100 ditambah 100, ketemu 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, H plusnya kan akar KW per KP kali garam. Nah, KW 10 pangkat min 14, KP-nya diketahui di soal 10 pangkat min 5, garamnya didapat dari ini tadi 5 kali 10 pangkat min 2. Terus didapat 10 pangkat min 5,5 dikali akar 5. Nah, di sini pH-nya itu seharusnya 5,5 min log akar 5, tapi di soalnya nggak ada. Tapi ini kalau untuk di kalkulator, 5,5 min log akar 5 itu nilainya sekitar 5,15 bla bla bla. Dan untuk yang 6 min log 7 ini nilainya 5,15 bla bla bla, hanya beda belakang, angka belakang setelah desimal 5 ini ya. Jadi bisa disamakan dengan yang B ini. Oke. Lanjut untuk nomor 24. Di sini ada yang ditanya KSP larutan garam Turner dengan kelarutan X2. Nah, garam Turner. Garam Turner itu dia punya 3 unsur. Contohnya kayak PbCl2 ya, dia punya 1 Pb dan 2 Cl. Ini kalau diurai jadi Pb2 plus sama 2 Cl min. Nah, ini ya, ini sama aja kayak S ya. Nah, kalau ini S, ini kan ada 2-nya berarti 2S. Terus KSP-nya berarti S kali 2S. Jangan lupa karena ada 2-nya di pangkat 2 gitu. Jadi di sini kalau dikali jadi 4S pangkat 3. Jawabannya yang B. Oke, nomor 25. Di sini diketahui KSP, G2CrO4, terus yang ditanya kelarutannya. Kelarutan kan S ya. Tapi dilihat di sini satuannya tuh mg. Bukan mol. Biasanya kan mol per L gitu. Nah, untuk satuan S ini ya, yang mol per L biasanya, per liter. Kita urai ya, Ag2CrO4 jadi 2Ag plus ditambah Cr2O min. Di sini 2S. Berarti yang di sini 1 aja, berarti cuma S, terus 2S pangkat 2 kali S, dapat 4S pangkat 3. Nah, ini sudah diketahui sebesar 4 kali 10 pangkat min 12. Berarti kita kalau nyari S-nya 4 coret, jadi S pangkat 3 sama dengan 10 pangkat min 12. Berarti S-nya sama dengan 10 pangkat min 4. 4 molar ya, satuannya kan molar, itu sama dengan mol per liter. Nah, ini karena yang di sini diminta mg, jadi ini kita ubah jadi mg miligram. Nah, kita tahu rumusnya
N sama dengan M per mR. Ini 10⁴ mol sama dengan masanya yang kita cari per mR. mR-nya diketahui 332. Nah, berarti M-nya sama dengan 10⁴ mol dikali 332 gram per mol. Ingat ya, satuannya mR itu gram per mol. Jadi ini kan dicoret ya molnya. Jadi sama dengan 332 kali 10⁴ gram, itu sama dengan 33,2 miligram. Oke, lanjut nomor 26. Di sini ada garam PbCl2. Yang ditanya, dia bakal punya kelarutan paling kecil itu di larutan yang mana? Nah, kuncinya adalah ion yang senama itu memperkecil kelarutan. Jadi PbCl2 di sini kan kalau dipecah jadi Pb2 plus tambah 2Cl nih. Nah, di sini dari pilihan ini kan Cl-nya sama ya, pada punya Cl semua. Berarti kita cari di sini mana yang Cl-nya tuh banyak gitu. Nah, kita pecah. Misalnya yang A, HCl jadi H plus ditambah Cl min. 0,1, ini juga koefisien yang satu semua, ini kesatuan. Jadi ini sama aja, berarti 0,1, Cl minnya juga 0,1. Enggak ya. Nah, terus NaCl sama juga, sama kayak HCl, penjabarannya 0,1, Cl minnya 0,1. Terus untuk CaCl2, dia ada 2 Cl min, berarti kalau ini 0,1 dan 0,1 berarti ini 0,2 karena koefisiennya 2. BaCl2 juga sama kayak CaCl2, dia Cl minnya 0,2. Terus untuk yang E ini ada AlCl3, kalau dipecah jadi Al3 plus sama 3 Cl minus. Ini 0,1, 0,1, ini 0,3. Berarti yang paling banyak yang E ini ya. Cl minnya semakin banyak. Jadi PbCl2 itu akan semakin sulit larut karena dia semakin jenuh banget Cl-nya. Jadi susah buat larut. Nomor 27 diketahui hasil kali kelarutan KSPAGCl itu 10⁻⁻10. Terus yang ditanya kelarutan AgCl ini satuannya tetap biasa, mol per liter dalam 1 liter larutan KCl. 1 molar ya. Nah, kita pecah dulu dari si KCl-nya ini. Si KCl-nya ini kan 0,01 molar ya. Berarti kalau dipecahkan jadi K plus sama Cl min, K plusnya juga 0,01, Cl minnya 0,01. Terus yang AgCl kita juga lihat jadi Ag plus sama Cl min. Kalau ini S, ini juga koefisiennya 1, berarti ini juga S nih. Untuk KSP AgCl plus KSP-nya AgCl, ini kan dia AgCl, Ag plus kali Cl min, konsentrasinya Ag plus sama Cl min. Konsentrasinya si Ag plus kan kita belum tahu ya, dia masih S. KSP-nya kita udah tahu di soal 10⁻⁻10. Nah, si konsentrasi Cl min ini didapat dari si KCl 0,01. Berarti S-nya itu sama dengan 10⁻⁻10 dibagi 0,01. Hasilnya 10⁻⁻8. Oke. Lanjut nomor 28. Ketahui pada suhu tertentu BaF2 ini larut dalam air murni.
GM ini jadi 1 liter larutan jenuh. Ditanya hasil kali larutan alias KSP. Nah, terus intinya ini ya pada suhu yang sama. Nah, kita tahu untuk ini si kelarutan rumusnya massa dibagi M kali V volume. Nah, masanya ini jadi 0,350 gram. Terus MR-nya juga diketahui 175 gram per mol. Terus volumenya itu 1 liter ya. Itu ketemu 2 kali 10⁻³ molar. Terus BaF2 itu kan dari Ba2 plus tambah 2F minus. Ini kita tahu KSP-nya kalau kayak gini kan berarti 4S3. 4S pangkat 3. Nah, terus untuk KSP-nya berarti 4, S-nya kita dapat tadi 2 kali 10 pangkat min 3. Masukin di sini. Jangan lupa di pangkat 3. Temu 3,2 dikali 10 pangkat min 8. Oke, nomor 29 ya. Ini diketahui KSP XOH2 itu segini, terus yang ditanya pH. Nah, ini kita pecah seperti biasa, jadi X4 plus tambah 2 OH min, di sini S, di sini 2S. KSP-nya berarti 4S pangkat 3. Nah, terus kita dapat di sini, karena diketahui KSP ya, KSP-nya 5 kali 10 pangkat min 16. Pokoknya kita cari S-nya itu berapa. S-nya berapa? Kita akan nyari ini ya, nyari pH itu berarti tadi si OH min ini, si U2S. 2S itu berapa ini ya. Nah, kita cari S-nya dulu. Ya, ini bisa ini ditulis jadi 500 kali 10 pangkat min 18. Berarti kita cari S-nya itu, kalau 4 kali S pangkat 3 berarti akar pangkat 3 KSP, ini KSP-nya ya. KSP dibagi 4. Nah, didapat akar pangkat 3 125 kali 10 pangkat min 16. Nah, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Oh, ini 18. Pangkat min 18. Nah, terus ini udah dapat ya, S-nya udah dapat. Terus kita tadi nyari ini 2S, berarti OH min sama dengan 2S. 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 6 tadi. Ketemu 10 pangkat min 5, berarti POH-nya 5. Si pH berarti 14 min 5 sama dengan 9. Oke. Lanjut nomor 30, di sini ada ini ya, senyawa MOH3, dia punya pH 9 yang ditanya KSP. Sama kayak tadi ya, cuman dibalik. Nah, di sini pH-nya 9, berarti POH-nya itu 14 kurangnya 9, karena di sini basah ya, pakainya OH gitu, pakainya konsentrasi OH min. 14 min 9, berarti 5. Konsentrasi OH minnya itu 10 pangkat min 5. Dari sini ya. Nah, terus kita jabarin yang MOH3 ini, jadi M3 plus tambah 3 OH min. Kita tahu ini S, ini 3S. KSP-nya berarti S kali 3S pangkat 3. Sama dengan 27S pangkat 4. Nah, di sini kan kita udah tahu tuh OH min-nya itu 10 pangkat min 5. Nah, OH min yang di sini kan dia sama dengan 3S ya. Itu sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, berarti S-nya itu 10 pangkat min 5 dibagi 3. Nah, dimasukin ke sini tadi buat S-nya. S-nya kan segini.
masukin ke sini. Jadi KSP 27 kali S pangkat 4, kemudian 27 dikali 10 pangkat min 5 per 3 di pangkat 4. Ketemu 3,33 kali 10 pangkat min 20 sama dengan 3,3 dikali 10 pangkat min 2. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 31. Ini diketahui kelarutan LOH2 segini, S-nya ya, berarti S, terus yang ditanya pH. Ini mirip-mirip ya, cuman dibolak-balik soalnya kayak yang tadi. Nah, di sini ya kita jabarin LOH2 berarti kan L2 plus tambah 2OH min. Di sini S, di sini 2S. Terus OH minnya berarti sama dengan 2S. Kita tahu S-nya udah diketahui di soal segini. Berarti 2 dikali S sama dengan 10 pangkat min 3. Terus kita tahu ini kan udah konsentrasi OH. Itu ketemu 10 pangkat min 3. Berarti pOH-nya sama dengan 3, pH-nya 14 min 3, sama dengan 11. Ini tadi ya, 2S2. Lanjut nomor 32. Di sini yang ditanya, jiwa ini termasuk larutan penyangga atau buffer, kecuali dia nggak termasuk. Nah, ingat pokoknya konsepnya buffer itu adalah dia campuran dari asam atau basa lemah dengan garamnya. Pokoknya harus asam lemah sama garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Di sini kita bisa lihat yang pertama NH4OH dengan NH4Cl. Di sini dia kan basa lemah ya. Terus NH4Cl garamnya, berarti dia buffer. Terus kita lanjut yang BCH3COH, kita tahu ini asam lemah. CH3COONA garamnya, berarti dia buffer. Terus kita tahu yang C, CaOH2 dengan CaCl2, kita tahu CaOH2 itu basa kuat, CaCl2 garamnya, tapi karena ini basa kuat, ya basa kuat, berarti ini bukan buffer. Jawabannya yang C. Tapi coba kita lihat yang D dan E. Yang D ini asam lemah, KCN juga garamnya, berarti dia buffer. H2CO3 asam karbonat, asam lemah, KHCO3 garamnya, dia buffer. Oke, lanjut. Nah, di sini masih tentang buffer ya. Jadi buffer itu pokoknya konsepnya adalah ini yang D ya. pH larutan relatif tidak berubah kalau ditambah sedikit asam atau basa. Jadi si asam lemah ditambah garamnya atau si basa lemah tambah garamnya itu akan berusaha kayak mempertahankan si pH larutan itu biar tidak berubah gitu. Dan kok berubah itu benar-benar yang kecil banget. Makanya dianggap tidak berubah. Oke, gitu. Lanjut. Untuk nomor 34. Di sini asam buah ini jika dicampurkan dengan basa konjugasinya. Basa konjugasinya kan berarti garamnya ya. Garamnya si asam. Dan membentuk larutan penyangga buffer. Berarti si asam ini syaratnya harus asam lemah. Ditambah garam, dia membentuk kecuali. Nah, berarti kita cari yang asam kuat ya. Karena kecuali. H2S ini lemah, H2SO4 ini kuat ya, berarti jawabannya yang B. Kita lihat coba CH3COH ini asam lemah, H2CO3 asam lemah, H3PO4 asam lemah. Ingat-ingat yang asam kuat itu ada apa aja? Yang di golongan 7A itu selain HF,
Terus ada 2SO4, HNO3 sama HClO4. Lanjut. Nomor 35. Di sini dalam 1 liter larutan terdapat 0,1 mol asam asetat sama 0,1 mol magnesium asetat. Ini ya kalau ditulis asam asetat ini, terus magnesium asetat itu ini. Terus diketahui Ka-nya segini, berarti kan ini ya. Ini kan asamnya, magnesium asetat itu garam. Dia akan membentuk buffer. Kan? Nah, untuk kita jadi pakai rumusnya rumus buffer ya. Dibedakan untuk rumus-rumusnya bisa untuk yang rumus tadi asam kuat apa, basa kuat apa, asam lemah, basa lemah apa, terus yang buffer apa, campuran apa. Nah, itu jangan sampai terbalik-balik gitu. Nah, kalau buffer itu rumusnya untuk H+ itu Ka kali mol asam lemah sama mol dibagi mol garam. Ingat-ingat, untuk Ka-nya sudah diketahui di soal 2 kali 10⁻⁵. Untuk mol asam lemahnya juga sudah diketahui 0,1. Untuk mol garamnya juga sudah diketahui 0,1. Tapi jangan lupa di sini ada ininya. Yang tadi kita ingat. Ini bentuknya itu ya, molar. Lupa untuk G kecilnya ini. Nah, ini sebenarnya kalau mau pakai molar juga nggak apa-apa. Molnya ini pakai molar juga bisa. Tapi sebenarnya itu sama saja. Karena nanti ujung-ujungnya juga terbagi itu ya. Ini kan 1 liter ya. Kalau molar kan berarti ini N sama dengan M kali V. Nah, misalnya ini si asam. Sebentar. Saya ini punyanya asam, ini punyanya garam. Ini tuh akan sama saja gitu. Jadi kalau M kan berarti kalau misalnya pakai ini kan sama ya F-nya. Kalau M karena rumusnya ini, berarti M itu sama dengan mol per V karena di sini udah diketahui molnya ya. Jadi kan kalau misalnya kita pakai rumus yang ini pindah sini ya, untuk Ka kali M-nya asam gitu ya. M asam dibagi M-nya garam. Nah, si ini berarti kan sama dengan Ka karena di sini ketahui molnya sama ininya, volumenya kan sama dengan yang tadi rumusnya. Berarti kan sama aja kayak 0,1 mol dibagi volumenya 1 liter. Ini juga 0,1 mol dibagi volumenya juga sama-sama 1 liter. Jadi udah sama-sama dicoret. Jadi bisa pakai molnya aja. Sama aja. Nah, kita kembali ke sini. Ini tinggal dihitung ya. Hasilnya 10⁻⁵, jadi pH-nya 5. Oke, lanjut nomor 36. Untuk menghasilkan larutan penyangga, pH-nya 5. Yang ditanya perbandingan volume asam ini sama natrium ini garam, ini asam lemah. Ka-nya segini. Kita tahu pH-nya 5. Berarti untuk H+-nya 10⁻⁵. Nah, ingat-ingat tadi rumusnya sama. H+ sama dengan Ka kali mol asam dibagi mol garam. Ini udah diketahui 10⁻⁵ dari H. Terus Ka-nya 2 kali 10⁻⁵.
Terus si mol si asamnya itu tadi ya kita pakainya yang tadi pakai mol. Jadi di sini kan molarnya kali volume kan sama dengan mol kan. Dan di sini kita tahu 0,2 molar ya. Juga ada molar 0,1. Untuk garamnya 0,1. Nah, terus ini V1-nya nggak tahu, V2-nya juga nggak tahu. Yang dicari, ini dicoret, coret, temu 1 sama dengan 2 ini, 0,2 dibagi 0,1 kan 2. Berarti 4, 2 kali 2 kan 4. Terus V1 per V2. Berarti untuk tahu perbandingan V1 per V2, 4-nya pindah sini. Jadi seperti 1 banding 4. Lanjut, untuk nomor 37. Di sini ada garamnya. Terus dimasukin ke larutan NH3 ini. Jadi pH campurannya itu 8. Kita pokoknya lihat dari pH dulu. pH-nya 8, berarti karena di sini basah, dia jadinya kita pakai pOH 6, berarti yang kita cari itu konsentrasi OH min, makanya pakai pOH. Jadi 10 pangkat min 6. Terus untuk konsentrasi OH minnya sama kayak yang H+ tadi untuk rumus buffer. Ini kan basa lemah NH3, NH4 2SO4 itu garamnya. Nah, kan Kb kali mol basa dibagi mol garam. Untuk Kb-nya udah diketahui 10 pangkat min 5. Untuk mol garamnya berarti volume kali konsentrasi 500 mili. Terus untuk basanya terus 0,02 molar kan. 500. Terus dicari mol garamnya ya. Karena nanti mol garam ini buat nyari massa. Itu sama dengan OH- 10 pangkat min 6. Jadi kita tahu mol garamnya tinggal ditukar ya, ini mol garamnya pindah sini. Terus 0,6-nya pindah ke bawah. Kayak gini, ketemu 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 6 sama dengan 100 milimol. Ingat karena di sini pakainya mili di milimol. Nah, 100 milimol itu sama dengan 0,1 mol. Nah, ingat ini rumusnya mol sama dengan massa dibagi mr. Massanya sama dengan N dibagi massa molar dikali massa molar. 0,1 mol dikali 1,32 gram per mol. Sama dengan 13,2 gram. Oke, nomor 38. Nah, ini yang ditanya yang membentuk larutan penyangga. Nah, kalau kayak gini itu harus dijabarin satu-satu sebenarnya. Kita bisa lihat cepatnya gitu ya. Jadi kan ini kan kalau ditambah gitu ya, namanya larutan penyangga itu dia terdiri dari asam atau ya sisanya itu mau asam atau basa lemah sama garam. Pokoknya ini sama ini kalau direaksiin nanti sisa si asam atau basa lemah. Kalau yang ini berarti kasusnya harusnya sisanya si asam lemah sama garam. Nah, tapi ini harus dilihat satu-satu. Dibuat penjabarannya tuh seperti ini. Tapi ini kita bisa lihat cepatnya adalah logikanya kalau berdasarkan ini, mol si asam atau basa lemah itu seharusnya lebih besar dari mol asam atau basa kuat. Jadi kan di sini asam lemah, basa kuat, berarti ini molnya harusnya lebih besar dibanding ini biar dia bisa sisa. Dan sama-sama
ini semua ya. Koefisiennya 1. Ini juga koefisiennya 1 semua. Nah, ini untuk mol tahu ya, rumusnya volume dikali konsentrasi. Berarti tinggal 50 kali 1, 50 dikali 0,1 itu 5 milimol, 50 mili dikali 0,2 itu 10 milimol. Berarti di sini kita lihat gedean yang NaOH-nya, mana basa kuatnya. Berarti dia nggak akan membentuk larutan penyangga. Karena si asam lemah ini bakalan habis bereaksi semua, sedangkan si NaOH ini dia masih sisa 5 milimol yang nggak bereaksi gitu. Nah, terus kita lihat juga yang B. Yang B ini karena sama yang C ya, sama yang NaOH, direaksikan dengan NH3. Kita tahu NaOH itu kan basa kuat, si NH3 itu dia basa lemah gitu. Basa tambah basa, hasilnya juga bakalan jadi basa. Terus, jadi ini nggak membentuk larutan penyangga ya. Terus untuk yang D itu kita kaliin juga, ini ketemunya 10 milimol, CH3COH juga dikali 10 milimol, sama nilainya, sama kalau direaksiin nanti sama-sama habis, dan yang mohon maaf ada kendala sini. Lanjut ya, ini tadi karena sama, kalau direaksiin sisa garam saja. Terus untuk yang E, ini juga besaran NaOH-nya. Ya, kalau dijabarin kan ini 10, ini 7. Kalau direaksi ini 7, 7, 7. Yang sisa kan cuma NaOH sama garam. Asam lemahnya nggak sisa. Berarti dia nanti juga sifatnya basa, bukan buffer. Jadi di sini nggak ada jawaban yang benar. Mungkin typo soalnya. Terus ya di sini adalah mau membuat buffer pH-nya 5. Terus nah ini asam asetatnya 0,1 40 ml itu harus ditambah NaOH 0,2 sebanyak berapa? Jadi kan ini NaOH-nya harusnya sisa, harusnya habis. Kita tahu pH-nya 5 berarti H plusnya 10⁻5. Terus H plusnya kan berarti ingat yang rumusnya buffer ini Ka kali mol asam kali mol garam. H plusnya 0,5 ini. Terus Ka-nya ditahu soal 10⁻5. Bentar. Ini ya. Nah, terus untuk si ya kita ya mol asamnya itu ini 40 mili kali 0,1 molar sama dengan 4 milimol. Nah, kita lihat dari sini. Ini kan CH3COOH-nya 4 milimol, NaOH-nya kita yang nggak tahu, X, kita nggak baca X, ini berarti harusnya kan yang sisa ini ya. Jadi ini X, ini juga X, jadi habis. Terus sisanya ini, terus garam ini ikutnya juga X. Nah, kita masukin ke sini. Berarti si asamnya ini 4 min X, terus si garamnya itu X. Ini maksudnya, ini asam mula-mula ya, bukan asam yang ini beda. Mula-mula. Nah, ini terus
Ini bisa dipindah ke sini ya, jadi 10 pangkat min 5 kali X sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 min 10 pangkat min 5 kali X. Nah, terus ini dicoret 10 pangkat min 5-nya. Oh ya, ini dipindah ke sini, X-nya jadi 2X kali 10 pangkat min 5, sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 dicoret, 2X sama dengan 4, terus ketemu X-nya 2. Nah, yang ditanyakan tadi volumenya. X-nya sama dengan 2. Nah, ini kan NaOH-nya itu molnya sama dengan X ini tadi ya. Terus 2 milimol, temunya 2 milimol. Terus ini milimol ya satuannya. Kita pakai ini milimol. Terus berarti kan dia sama aja kayak 0,2 molar dikali berapa volumenya. Di volumenya ketemu 10 mili. Ini ada di soal 0,2 molar. Oke, lanjut. Soal terakhir ya. Nah, di sini untuk nomor 40, bila 0,15 mol asam asetat dengan Ka yang segini, itu dilarutkan dalam air sama 0,1 mol NaOH, terus didapat buffer ya. Nah, yang ditanya pH larutan minyak. Nah, di sini kita reaksiin, biasa pokoknya kalau ada campuran-campuran gitu, kita bikin kayak gini, bikin mula-mula reaksi sama sisa. Untuk CH3COH-nya kan 0,15, terus NaOH-nya 0,10 gitu. Terus reaksinya berarti ikut yang kecil NaOH 0,10, 0,10, berarti garamnya juga 0,10. Terus untuk CH3COH-nya kan sisa ya 0,05, NaOH-nya habis, garamnya 0,10. Nah, kita juga bisa lihat di sini beneran terbentuk buffer gitu, karena yang sisa asam lemah sama garamnya. Ingat rumusnya ini, pokoknya kalau buffer tuh rumusnya kayak gini. H plus sama dengan Ka kali mol asam dibagi garam. Ka-nya diketahui di soal 2 kali 10 pangkat min 5 kali ini 0,05. Yang di sini tuh sisa ya, bukan mengangkat. Dimaksud di sini sisa, ini juga sisanya. Dapat dari sini, ini dapat dari sini. 0,10 garam. Nah, ketemu 10 pangkat min 5 berarti pH-nya sama dengan 5. Jawabannya yang C. Oke, mungkin itu yang dapat saya bahas. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Oke, mungkin mohon maaf ya kalau misalnya ada kesalahan, ini bisa dikoreksi lagi juga jawaban-jawabannya. Dan sebagai penutup, terima kasih. Dan ini ada sedikit quotes. Still like proton, always positive. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.